Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki bulan Maret ya, bulan pemuridan. Nah, kita akan belajar bagaimana gereja dipanggil bukan untuk mencari pengikut, tetapi Matius 28 jelas mengatakan jadikanlah segala bangsa murid. Ya, murid itu adalah orang yang dididik, dilatih, dibangun hidupnya sehingga mereka bisa membantu orang lain juga untuk membangun hidupnya. Ya, murid juga bicara tentang orang yang bertumbuh terus-menerus. Jadi dia tidak stuck di situ. Dia akan bertumbuh terus-menerus menjadi dewasa, menjadi berkat. Nah, Tuhan Yesus pun mengistimewakan murid-muridnya. Ya, dia mendapatkan pengajaran secara khusus. Kadang-kadang Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus melakukan mujizat, ya. Dia menerangkannya kemudian kepada murid-muridnya secara khusus. Itulah yang dimaksud dengan murid. Murid mendapatkan waktu hak istimewa untuk bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan. Ketika dia dimuridkan, dia mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan penjelasan firman Tuhan yang lebih dalam dari bapak rohaninya atau kakak rohaninya. Ya, murid juga mendapatkan hak istimewa untuk melihat langsung apa yang dikerjakan oleh gurunya atau kakak rohaninya. Itu istilahnya mentoring. Jadi orang melihat langsung Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, murid langsung lihat. Nah, itulah sebetulnya. Jadi pemuridan itu bukan sekedar mengalihkan pengetahuan atau mengajar, tetapi inspiring, imparting, ya, mengimpartasikan hidup kita kepada orang yang kita muridkan. Nah, kalau gereja seperti ini, wow, saudaraku ya, ini akan jadi gereja yang radikal, gereja yang mengubahkan hidup orang yang ada di dalamnya. Ya, memasukkan nilai-nilai hidup. Makanya Rasul Paulus kan berkata kepada Timotius, lihatlah kepadaku, teladani apa yang aku lakukan, kasihku, pelayananku. Nah, ini yang namanya pemuridan. Jadi sekali lagi pemuridan itu bukan sekedar mentransfer pengetahuan atau menghabiskan bahan. Pemuridan adalah membangun hidup orang sehingga mereka mengalami perubahan hidup yang hebat. Yang lebih dalam lagi adalah pembapaan atau fatherhood dan sonship. Nah, itu pemuridan yang lebih lanjut. Jadi dia menjadi seorang bapa, menjadi seorang ayah rohani yang peduli dengan anaknya, membangun hidupnya sehingga anak ini juga menjadi dewasa dan kemudian juga menjadi pada satu kelak menjadi seorang bapa. Jika proses ini berlanjut, gereja tidak akan pernah kekurangan seorang pemimpin. Ya, masalah terbesar dari gereja adalah ketika gereja hanya mencari pengerja, diaken, bukan membangun hidup orang-orang menjadi anak, cucu rohani yang punya visi yang sama, yang punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita memulai pemuridan? Dimulai mungkin dengan kelompok-kelompok besar, kelompok yang seperti Kersel. Dari Kersel nanti akan muncul orang-orang yang haus, ya, orang-orang yang pengen lebih dalam. Nah, mereka inilah yang dimuridkan. Sekali lagi, jangan pernah memuridkan orang yang tidak haus, saudara. Kita membuang waktu untuk sesuatu yang penting. Sayang, waktu kita ini harus kita sediakan buat orang yang benar-benar haus, yang pengen dimuridkan, yang pengen dibangun hidupnya. Kalau ini berlanjut, maka akan muncul juga murid-murid yang menjadi pembuat murid. Nah, gereja seperti ini akan gereja yang akan mengalami pertumbuhan yang tidak terbatas. Seperti deret ukur, bukan deret tambah, saudaraku. Ya. Nah, kalau dunia sekuler telah mempraktekannya seperti multi level marketing, bagaimana ya mereka bisa menjangkau ribuan orang dari 5 orang, memuridkan 5 orang. Nah, kalau gereja lakukan hal yang sama, itu yang akan terjadi pada gereja yang memuridkan orang. Tuhan memberkati saudara, jadilah murid dulu sebelum memuridkan orang lain, bergairah, saya percaya Anda akan menjadi orang-orang hebat. Tuhan memberkati. Amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Sunday Church untuk seluruh jemaat Pasir Koja 39, baik pusat maupun cabang-cabang. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bila kita masih dalam keadaan baik dan sehat sampai saat ini, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan dan saudara seiman di tempat ini. Kiranya kasih setia dan anugerah Tuhan Yesus yang sempurna selalu menyertai kita semua ya. Nah, selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kami rindu saudara untuk kembali beribadah di minggu depan. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Doa pengerja gabungan Sabtu 11 Maret 2023 pukul 6 sore di Jalan Pasir Koja 39 Bandung, dipimpin oleh Dr. Roni Lesmana, mengundang seluruh pengerja untuk mengikuti doa pengerja gabungan ini. Ibadah WBI onsite pagi, Selasa 7 Maret 2023 pukul 9 pagi di Jalan Pasir Koja 39 Bandung, bertemakan self-worth atau nilai diri dengan pembicara Ibu Helen Pratama. Mengajak seluruh jemaat untuk bergabung bersama-sama dalam doa puasa pada tanggal 10 Maret pukul 10 pagi bertempat di Jalan Pasir Koja nomor 39. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Dedi Gunawan. Komisi Multimedia dan Sound System mengajak bagi jemaat-jemaat yang rindu melayani di bidang multimedia, kru 39 News, LCD atau LED, dan Sound System dapat menghubungi gembala masing-masing atau hubungi Saudara Sandi dengan nomor telepon 0877 3394 3743 dan Saudara Christian dengan nomor telepon 0812 2336 418. Pembangunan. Dana yang terkumpul periode Juli sampai Desember 2022 sebesar 239 juta. Terima kasih kepada sidang jemaat yang telah berpartisipasi dalam dana pembangunan. Sebagian dana telah digunakan untuk penataan lahan parkir motor dan mobil di Sakura, serta renovasi interior dan fasad Pasko 39. Mulai bulan Februari, kita akan melanjutkan kembali pekerjaan struktur sayap kiri GSG. Estimasi kebutuhan Februari dan Maret adalah 246 juta. Untuk keperluan pembangunan ini, partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sangat dibutuhkan dan dapat disalurkan melalui transfer ke rekening perkumpulan Sekina atau dengan membeli voucher sumbangan nominal Rp50.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari Komisi Kompas dan WBI mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti acara hiking bersama yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 7 sampai dengan selesai. Bertempat di Sanghyang Heuleut, Desa Cipatat, Bandung Barat. Terbuka untuk umum, anak usia minimal 12 tahun ke atas. Biaya pendaftaran Rp40.000, sudah termasuk transportasi, tiket masuk, snack pagi, dan makan siang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi nama-nama yang tercantum di layar di setiap ibadah. Pendaftaran akan ditutup sampai hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday untuk setiap jemaat-jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram.
dan web JBI Pasko. Saya, Grace, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati.